rencana Danilo Petrucci jika tak ada tempat di MotoGP. Danilo Petrucci yang belum dapat perpanjangan kontrak dari tim Ducati sudah punya rencana jika tidak mendapat tempat di MotoGP lagi. Kursi di tim MotoGP sedang panas, meskipun balapan MotoGP 2020 belum juga dimulai karena pandemi virus corona. Kontrak Dovizioso masih tanda tanya terkait kendala finansial, begitupun nasib rekan setimnya Danilo Petrucci yang belum jelas. Sementara itu, sudah santer ada pembalap yang akan bergabung ke tim pabrikan Ducati. Danilo Petrucci pun sudah siapkan rencana jika nantinya tidak dapat tempat di MotoGP. Danilo Petrucci berpikir untuk kembali dari mana ia berasal, yaitu bergabung kembali dengan pedok kejuaraan dunia Superbike atau World Superbike. Sebelum jadi pembalap MotoGP pada 2012, Danilo Petrucci berkompetisi di balap Superstock 1000 Cup. Superstock Cup merupakan kelas pendukung atau supporting class di World Superbike, namun sudah dihentikan di akhir 2018. Pembalap Italia ini balapan di kelas itu pada tahun 2010 dan 2011. Cemerlang di balap Superstock, Danilo Petrucci merasa belum memenuhi potensinya di MotoGP. Saya telah berulang kali mengatakan bahwa saya belum memenuhi tugas saya di MotoGP. Saya merasa bisa melakukannya lebih baik. Tetapi ketika saya merasa tidak ada tempat di MotoGP, saya memikirkan World Superbike. Namun sebelum itu, saya ingin menantang diri sendiri dan memahami batas kemampuan saya. Tutup Danilo Petrucci. Penyelenggara ingin MotoGP Prancis 2020 digelar Oktober mendatang. Penyelenggara MotoGP Prancis bertekad untuk mendapat jadwal baru pada Oktober 2020. Mereka berharap situasi pandemi virus corona di Prancis lebih baik ketika memasuki musim gugur. Dengan demikian, MotoGP Prancis 2020 dapat dilaksanakan. GP Prancis di sirkuit Le Mans sedianya berlangsung akhir pekan ini. Namun, balapan terpaksa ditunda akibat pandemi virus corona. Penangguhan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Prancis yang melarang ajang olahraga apapun hingga lewat musim panas. Bersama dua seri lainnya, yakni Italia dan Catalunya, Prancis masih memungkinkan untuk mendapat jadwal pengganti. Melihat susunan jadwal sementara, minggu kedua atau tepatnya 11 Oktober 2020 masih bisa diisi oleh GP Prancis. Sebagai penyelenggara seri Prancis pada kejuaraan dunia MotoGP 2020, kami bekerja tiada henti untuk menyelenggarakan MotoGP Prancis 2020 pada 2 pekan pertama Oktober. Kemungkinan itu masih belum dikonfirmasi, tapi dalam beberapa pekan ke depan kami berharap adanya perkembangan positif terkait situasi kesehatan. Meski masih ada ketidakpastian soal ajang yang melibatkan banyak orang sesuai aturan pemerintah, tulis pernyataan resmi pihak penyelenggara. Menilik pada jadwal sementara, 11 Oktober 2020 memang masih belum terisi. Namun, jadwal tersebut berpotensi mengganggu pengiriman logistik tim, sebab sepekan sebelumnya ada MotoGP Thailand 2020, sedangkan pada 18 Oktober akan digelar seri Jepang di sirkuit Twin Ring Motegi. Alex Marquez menang lagi, Rossi mulai bertaji. Pembalap Repsol Honda, Alex Marquez berhasil menjadi juara pada ajang balapan virtual MotoGP 2020 edisi keempat. Alex Marquez berhasil menempati posisi terdepan pada balapan yang memilih tempat di sirkuit Misano San Marino. Ini adalah kemenangan kedua bagi Alex Marquez setelah pada edisi pertama lalu juga meraih hasil yang serupa. Posisi kedua ditempati oleh rekan setimnya yaitu Marc Marquez. Melengkapi urutan 3 besar adalah Valentino Rossi dari tim Monster Energy Yamaha yang sudah mulai bertaji di arena balap virtual. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, berhasil meraih pole position setelah mengungguli pembalap Repsol Honda Alex Marquez. Dalam balapan yang berlangsung selama 9 putaran itu, dua rider Yamaha, Maverick Vinales dan Valentino Rossi, serta Francesco Bagnaia dari tim Pramac Racing, terlibat kecelakaan tatkala melintas di tikungan 1. Tak ayal, itu langsung dimanfaatkan dengan sempurna oleh rider Repsol Honda, Marc Marquez,
untuk memburu Fabio Quartararo yang berada di posisi terdepan. Maverick Vinales kembali mengalami crash tatkala balapan memasuki putaran kedua. Sementara rekan setimnya, Valentino Rossi, menempel ketat Marc Marquez di urutan keempat. Tak berselang lama, giliran Fabio Quartararo mengalami crash saat balapan memasuki putaran kedua. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Alex Marquez untuk merebut posisi terdepan. Sampai pada satu putaran tersisa, dua pembalap Repsol Honda saling beradu saat Marc dan Alex Marquez merebutkan posisi terdepan. Namun demikian, kemenangan yang sudah berada di depan mata harus sirna setelah Alex Marquez melakukan manuver tak terduga untuk menempati finish di urutan pertama. Sementara, podium terakhir berhasil diraih oleh Valentino Rossi. Kepribadian antara Casey Stoner dengan Marc Marquez. Mantan tim Repsol Honda, Livio Suppo, beberkan kepribadian yang bertolak belakang antara Casey Stoner dengan Marc Marquez. Livio Suppo mampu membawa Casey Stoner memenangkan 2 kejuaraan dunia MotoGP bersamaan. Livio Suppo sangat mengagumi Casey Stoner dan juga Marc Marquez yang tiba di Repsol Honda di bawah arahannya. Dia pun menilai kepada kedua juara tersebut yang mungkin saja mengejutkan. Keuntungan terbesar Marc adalah dia tahu bagaimana tetap tenang bahkan dalam situasi yang sulit. Casey kebalikannya, ketika ada kesalahan, dia akan menjadi marah. Menurut saya, Casey akan sangat menderita dari kepribadian Marquez. Casey memenangkan 2 kejuaraan dunia, Marc 6 kejuaraan dalam 7 musim. Dan ini mengatakan betapa hebatnya dia. Keuntungan terbesar Marc bisa tenang dalam situasi paling sulit. Setelah Phillip Island 2013, bendera hitam karena kesalahan di pedok, siapapun akan marah dengan tim, beber Livio Suppo. Meski begitu, malam harinya dia makan malam dengan semua orang dan dia pergi ke Valencia dan memenangkan gelar. Casey ke Laguna Seca. Setelah duel dengan Rossi dan musim gugur berikutnya, dia sangat marah. Kemudian di Brno dan Misano, dia menjatuhkan diri. Dia kehilangan gelar di 2008 karena memaksa. Itu adalah batasnya. Jika dia bisa lebih damai, dia bisa menaklukkan setidaknya 2 gelar juara dunia lagi. Tutup Livio Suppo. Rossi tak boleh bawa tim mekanik sendiri ke Petronas Yamaha SRT. Valentino Rossi direncanakan berpindah ke tim Petronas Yamaha SRT untuk musim MotoGP 2020 nanti. Valentino Rossi akan memberikan jawaban untuk tetap balap di MotoGP 2021 sebelum musim 2020 dimulai pertengahan Juli di sirkuit Jerez nanti. Untuk membalap di MotoGP 2021, tentu Rossi akan menerima opsi yang diberikan Yamaha, yaitu bergabung dengan tim Petronas Yamaha SRT selaku tim satelit. Valentino Rossi akan bertukar posisi dengan Fabio Quartararo yang pindah ke tim pabrikan. Meski begitu, Johan Stickfeld selaku direktur tim Petronas Yamaha SRT mengakui kalau saat ini dirinya masih berkonsultasi dengan Yamaha, belum dengan Valentino Rossi secara langsung untuk membicarakan kesepakatan. Meski dengan usia Rossi yang sudah 41 tahun, namun dengan nama besar yang bisa menguntungkan sponsor, Petronas Yamaha SRT juga akan memberikan yang terbaik bagi juara dunia 9 kali itu. Tetapi saya ingin menekankan bahwa menurut pendapat pribadi saya, dia adalah pembalap sejarah MotoGP yang memiliki pengaruh terbesar di dalam dan di luar sirkuit. Jika kita dapat menemukan kesepakatan sebagai tim, kita akan melakukan apa saja untuk memuaskannya dan membangun tim yang kuat di sekitarnya yang akan membuatnya nyaman, kata Johan Stickfeld. Dengan bekal prestasi yang diraih Petronas Yamaha SRT di tahun pertamanya sebagai tim satelit, tim asal Malaysia ini yakin bisa memenuhi kebutuhan pembalapnya untuk bersaing. Kita semua, Razlan, saya, dan seluruh tim, kita adalah orang yang kompetitif. Kami tahu kemana kami ingin pergi dan kami memiliki paket dan hubungan yang baik dengan Yamaha. Vale tentu akan mendapat dukungan penuh dari YMC. Masih terlalu dini untuk membicarakan kru mekaniknya.
Itulah salah satu poin yang akan kita diskusikan dengannya. Kita akan membahasnya nanti. Tutup Johan Stigveld. Berbicara kru mekanik, memang nampaknya Rossi akan melakukan apa yang biasanya ia lakukan, yaitu memboyong timnya ke tempat baru bersamanya. Tapi, nampaknya hal ini belum tentu bisa diterima oleh Petronas Yamaha SRT. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.